Kamera, rolling, action. Pernahkah kamu berpikir bahwa hutan yang terjaga dan lestari bisa menjadi sumber pendapatan? Saya Emi Primadona, koordinator proyek Kakak Iwarsi. Simak selengkapnya bagaimana masyarakat mendapatkan dukungan finansial menjaga hutan melalui pendanaan karbon. Sejak abad 20, para ilmuwan telah mengingatkan kita bahwa ada kenaikan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang mengancam kehidupan bumi. Pemanasan global bukanlah sebuah isu, tapi sebuah ancaman nyata yang harus kita hadapi. Melalui konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim, dunia mulai bersatu mencari solusi untuk menyelamatkan planet kita. Salah satu solusi yang diperkenalkan adalah skema REDD+. Skema REDD+ adalah skema mengatasi laju deforestasi dan degradasi hutan dan juga mencegah emisi karbon. Skema REDD+ juga memperkenalkan adanya insentif dan reward bagi orang-orang atau bagi para pihak yang mampu mengurangi laju deforestasi. Di tengah upaya global, masyarakat Dusun Lubuk Beringin yang terletak di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, berusaha mempertahankan kawasan hutan mereka dari ancaman deforestasi dan degradasi. Impian mereka sederhana, menjaga air tetap jernih, mencegah banjir pada musim hujan, dan memastikan air tetap terjaga untuk sawah dan kehidupan pada musim kemarau. Itu kami melakukan Lubuk Beringin awalnya memang soleh. Ya dulunya sebelum tahun 80-an, 90-an itu sering terjadi musim hujan kebanjiran lama-lama. Terus musim kemarau kekeringan terlalu parah. Nah disitulah akhirnya masyarakat selalu diskusi di tengah-tengah malam. Hasil diskusi itu terbentuklah suatu ide untuk membuat kesepakatan desa yang mana dinamakan KKD, Kesepakatan Desa Konservasi Desa, yang mana isinya masyarakat dilarang untuk membuka lahan di pinggir sungai atau di pinggir sungai yang kemiringannya lebih dari 45 derajat. Juga untuk menjaga buah-buahan tetap stabil, masyarakat juga dilarang untuk mempermudah buah-buahan khusus durian. Jadi durian itu tidak boleh diambil yang bodohnya. Walaupun kita yang punya, kita tidak boleh mengambil yang mudanya. Harus mengambil yang masa. Nah, disitulah hasilnya masyarakat tahu bahwa betapa pentingnya mengelola aliran sungai dan hutan yang ada di kampung kita sendiri. Inisiatif masyarakat menjadi titik balik bagi Kakak Iwarsi untuk bersama-sama mewujudkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Meski saat itu konsep hutan desa belum dirumuskan. Dengan memadukan nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat, Kakak Iwarsi mendampingi Dusun Lubuk Beringin untuk mendapatkan pengakuan negara atas hak kelola mereka yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Akhirnya, pada 2009, Dusun Lubuk Beringin meraih pencapaian penting dengan diserahkannya SK Hutan Desa oleh Menteri Kehutanan Bapak MS Kaban pada masa itu. Dengan penuh semangat dan harapan, beliau hadir ke Dusun Lubuk Beringin dengan helikopter, menyerahkan secara langsung SK Hutan Desa dan menjadikan momentum Dusun Lubuk Beringin menjadi hutan desa pertama kali di Indonesia. Inilah salah satu hutan yang bisa dikelola di dalam hutan lindung. Lain tidak ada.
kelola diberi kepada masyarakat hutan desa. Hal ini menginspirasi dusun tetangga untuk sama mengajukan skema hutan desa, diikuti oleh dusun Buat, Laman Panjang, Senamat Ulu di tahun 2011, dan terakhir dusun Sungai Telang yang mendapatkan SK hutan desa di tahun 2012. Sehingga menjadi pengelolaan lanskap terpadu 5 hutan desa di Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur. 5 hutan desa Bujang Raba merupakan zona penyangga bagi Taman Nasional Kerinci Seblat dan sebagai koridor satwa yang menghubungkan pergerakan satwa liar dari Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur ke Taman Nasional. KKI Warsi didirikan oleh 12 organisasi masyarakat pada tahun 1991 dengan semangat yang sama, konservasi bersama masyarakat. KKI Warsi membangun strategi konservasi bersama masyarakat dengan meletakkan fasilitator tinggal bersama masyarakat. Dengan pendekatan ini diharapkan fasilitator dapat memahami dan membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat yang didampingi. Ya, saya mendampingi masyarakat dusun yang ada di landscape Bukit Panjang Rantau Bayur, Kabupaten Bungo, itu melakukan penguatan di tingkat masyarakat dan penguatan kelembagaan-kelembagaan yang ada di dusun. Kemudian pemulihan ekologi, kemudian mencari sumber-sumber ekonomi alternatif lainnya yang ada di dusun. Salah satu yang sudah kita bentuk itu namanya BUMDUSMA, Badan Usaha Milik Dusun Bersama. Itu adalah gabungan dari 5 dusun yang fokus pada kegiatan pengembangan rotan manau. Kemudian ada juga kita mendampingi kelompok usaha perhutanan sosial dengan berbagai macam komoditi seperti ada kopi, ada ekowisata, ada lidi, dan juga pengembangan hasil hutan bukan kayu. Melalui berbagai kegiatan, KKI Warsi mendampingi masyarakat untuk menjaga hutan dan melindungi kawasan sekitarnya. Melalui inisiatif ini, masyarakat tidak hanya menjaga hutan, tapi juga mendapatkan sumber ekonomi dan energi dari sumber daya alam. Awal pertama dulu kami melihat bersama Warsi itu potensi airnya cukup besar. Maka ada inisiatif dari Warsi dan masyarakat untuk mengusulkan program ini atau kegiatan ini ke provinsi. Alhamdulillah proposal kami dari masyarakat Dusun Senamat Ulu waktu itu diterima dari provinsi dengan anggaran 1,5 lebih. Setelah proses itu maka turunlah pelaksana lapangan untuk membangun PTMH yang berlokasi di Galgabuto. Alhamdulillah sekarang udah selesai dan masyarakat sudah menikmati hasil daripada PTMH itu sendiri. Dengan inisiatif peningkatan kapasitas yang kita lakukan bersama masyarakat, masyarakat berhasil menahan laju deforestasi dan degradasi di area landscape Bujang Raba. Dan ini terbukti dengan tidak adanya terjadi perambahan dan aktivitas illegal logging di kawasan hutan di 5 hutan desa. Semenjak yang nggak ada penebangan kan nggak terganggu lagi, banjir kan nggak ada. Lampu nyala terus untuk PLTMA, kan itu kan keuntungan yang luar biasa sama masyarakat. Ya kalau harap di PLN tiap hari mati. Jarang ya kalau turbin kan kalau malam kan nggak pernah mati. Dari hasil interpretasi citra satelit dari tahun 2013 sampai tahun 2018, kita bisa melihat bahwa ada tren penurunan
deforestasi dan degradasi di 5 hutan desa di landscape Bujangraba hingga 0%. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif konservasi bersama masyarakat membuahkan hasil. Dari komitmen dan aksi masyarakat dalam menjaga kawasan hutan, ini merupakan menjadi titik balik bagi KKI Warsi untuk mengupayakan mencari peluang imbal jasa lingkungan. Dan tentu saja hal ini sejalan dengan cita-cita internasional untuk menahan laju deforestasi melalui skema REDD. Kami berpikir bagaimana caranya mendekatkan isu internasional, dalam hal ini REDD Plus, ke tingkat tapak. Kami ingin menguji cobakan skema REDD Plus di level masyarakat. Bagaimana meraih pendanaan untuk kelompok masyarakat pengelola hutan. Karena pada masa itu belum ada sama sekali peluang pendanaan. Kami mencari peluang pendanaan agar masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari hutan. Dari diskusi yang dibangun, lahirlah konsep Pohon Asuh. Pohon Asuh merupakan sebuah platform penggalangan dana untuk masyarakat penjaga hutan. Ketika Pohon Asuh dilahirkan, pembicaraan tentang karbon di tingkat internasional semakin intensif, namun belum sampai pada level implementasi. Warsi menantang diri sendiri mencari cara bagaimana skema karbon dapat diimplementasikan. Kami belajar sambil berjalan mencari referensi. Kami berkenalan dengan Plan Pipo, lembaga internasional yang mengelola sertifikasi karbon yang pendekatannya mengutamakan partisipasi masyarakat. Pada tahun 2013, KKI Warsi bersama masyarakat melakukan perhitungan cadangan karbon di 5 hutan desa di landscape Bujangraba. Sejak awal kita membangun kesepakatan agar masyarakat tahu apa yang mereka rencanakan. Kami menjelaskan kepada masyarakat tentang adanya peluang imbal jasa lingkungan dengan penyelamatan hutan. Pada masa itu kita membangun proposal bersama tentang strategi penurunan emisi. Kemudian kita lanjutkan dengan melakukan perhitungan cadangan karbon di 5 hutan desa. Memang teman-teman Warsi bercerita bahwa di hutan kita ini ada karbon. Menurut saya apa ini karbon kan? Barangnya tidak nampak, mau dijual, siapa yang mau beli, bagaimana ngambilnya, ngukur-ngukur di dalam hutan, ide-ide gila jadinya kan. Karena masyarakat kita, kami tidak yakin bahwa karbon itu apa jenisnya, kita tidak paham kan. Apakah itu udara, apakah itu awan, itu tidak ngerti sama sekali pada masa itu. Jadi kami bingung, kami bertanya kepada mereka, bagaimanakah kami bisa dapat uang dari karbon ini? Karena tidak yakinnya kami, maka kami bertanya berkali-kali. Waktu Bapak belum menjabat sebagai Kades ataupun TIU. Memang waktu itu Bapak menjabat sebagai Ketua BPD, juga terlibat langsung di musyawarah dengan KKI Warsi. Dia memperkenalkan karbon dengan kami tidak terbayang itu karbon. Dipikir kami waktu itu, yang dalam pemikiran kami, karbon itu macam per tonnya yang kita jual kan gitu. Ternyata di akhir ini bukan gitu kan gitu. Kalau memang itu terbayang waktu itu kami di dusun ini, waduh, ini lumayan juga nih, bisa siapkan truk untuk ngangkut karbon. Rupanya bukan itu. Nah itulah. Kalau dulu karbon itu untuk orang ngetik itu ya tahu ya. Sekarang ini ya apa ya, udara bersih lah gitu ya. Pelan-pelan kami menjelaskan dan memberikan contoh apa itu karbon. Bagaimana diskusi internasional terkait isu perubahan iklim dan pemanasan global. Dan bagaimana karbon menjadi peluang untuk mendapatkan manfaat di kemudian hari.
Setelah menyelesaikan proposal dokumen strategi penurunan emisi, maka dilakukan validasi dan verifikasi di lapangan oleh pihak independen. Hal ini untuk memastikan bahwa keabsahan dokumen ini dapat dipertanggungjawabkan. Ternyata semua ini tidak semudah yang kita bayangkan. Kita harus tetap menjalani proses ini. Sehingga pada tahun 2014 kita berhasil mendapatkan sertifikasi internasional dari Plan Vivo. Tapi pembeli tak kunjung datang. Selang 5 tahun kemudian, kita mendapatkan dukungan dari TUI Travel yang ada di Swedia, memberikan reward kepada 5 hutan desa di lanskap Bujangraba atas upaya mereka menjaga kawasan hutan. Hal ini dihitung dari jumlah tonase emisi gas rumah kaca yang tersimpan di Bujangraba. Kemudian selanjutnya dukungan-dukungan terus berjalan. Rasa haru dan bangga atas upaya panjang ini akhirnya membuahkan hasil. Akhirnya masyarakat mendapatkan uang dari menjaga hutan. Hal ini bukan hanya tentang angka, tapi tentang apresiasi dari internasional atas upaya masyarakat dalam menjaga kawasan hutan. Warsi menyampaikan informasi baik ini kepada masyarakat di 5 dusun yang ada di lanskap Bujangraba. Jadi mendengar informasi ini mereka sangat senang sekali. Dan kita sampaikan bahwa ini adalah bentuk kolaborasi kerjasama antara Warsi dan masyarakat yang masih tetap komit menjaga kawasan hutan desa mereka. Jadi dari itu kita mendapatkan bantuan. Nah karena ini bantuannya perdana, jumlahnya masih kecil, kita tidak bisa membaginya per dusun. Mereka maunya dibagi per dusun. Dusun 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita sampaikan karena ini masih perdana dan uangnya masih kecil, kita lakukan kegiatan bersama. Jadi kegiatan bersama yang disepakati pada saat itu adalah satu kegiatan sunatan massal. Jadi pesertanya adalah perwakilan dari masyarakat atau anak-anak yang dari 5 dusun. Kemudian juga kita memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak perwakilan dari 5 dusun. Hingga saat ini 3,5 miliar rupiah telah dinikmati dan diterima oleh masyarakat atas upaya mereka dalam menjaga kawasan hutan. Dana yang diterima tidak hanya dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan konservasi, tapi juga mendukung kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, infrastruktur, dan pengembangan kapasitas bagi masyarakat di seluruh 5 hutan desa di lanskap Bujangraba. Untuk mengajukan proposal dulu, terlebih dahulu kita tuh mengajukan dulu RAB-nya. Nah dalam pengusulan RAB itu kita mengundang lembaga-lembaga yang ada di dusun, baik itu keagamaan, pendidikan, tim patroli, pokoknya yang bakal menerima dari imbal jasa lingkungan. Nah namun dalam pengundangan itu mereka tuh sudah tahu apa yang mau diajukan untuk lembaga terkait. Bukan di waktu rapat baru menentukan apa yang mau diajukan, bukan. Mereka tuh sudah berdiskusi sesama lembaga untuk menentukan apa yang mau diajukan. Pasar karbon ini menjadi jembatan untuk memberikan imbal jasa lingkungan kepada masyarakat yang menjaga kawasan hutan, sekaligus menguatkan motivasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah semangat dan geliat pembangunan dan penguatan ekonomi dari dana karbon, tiba-tiba di tahun 2021 datang surat dari Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada masa itu mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada lembaga-lembaga yang tengah menguji cobakan skema voluntary carbon agar menghentikan seluruh transaksi sampai ada aturan yang menegaskan. Sebagai respon, KKI Warsi langsung menghentikan seluruh transaksi baru, namun kita tetap menyalurkan dana yang telah kita terima kepada masyarakat.
Ya harapannya kalau untuk kedepannya sih masih berharap ya kan kalau dana imbal jasa itu masih ada. Masih dirasakan lah manfaatnya sama warga yang ada di lingkungan hutan desa. Jangan sampailah nggak ada lagi, karena itu kan memang harapan masyarakat. Orang masyarakat kan sudah menjaga hutan, walaupun nggak terjun langsung ya kan ke hutan menjaga, mempagarinya kan nggak. Istilahnya kan dengan tidak menebang kan mereka sudah menjaga. Jadi harapannya memang menantilah imbal jasa lingkungan itu. Jadi setelah kami mendapatkan dana karbon ini dari hasil menjaga hutan desa, masyarakat berterima kasih kepada pengurus LPD dan Warti bahwa masyarakat ini sangat terbantu dengan ada pembagian sembako dan penyembelihan kerbau. Masyarakat itu bertanya kepada pengurus LPAD, masih adakah sembako untuk tahun ini dari Warsi atau dari LPAD? Ya, secara gamblang saya jawab bahwa dana karbon untuk saat ini di stop untuk sementara. Saling dan kerjasama untuk menjaga hutan kita yang ada, yang sudah terlindung, yang sudah terjaga selama ini. Ada tidaknya bantuan daripada pemerintah maupun dari Warsi, harapan saya masyarakat tetap untuk menjaga, melestarikan hutan yang ada di lingkungan kita. Kami menyadari bahwa imbal jasa lingkungan karbon adalah sebuah bonus. Yang paling penting adalah bagaimana menjaga hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta terus menumbuhkan di hati masyarakat tentang pentingnya menjaga kawasan hutan. Sembari menunggu kepastian kebijakan negara untuk perdagangan karbon di sektor perhutanan sosial, kami membuka peluang pendanaan iklim lain, seperti pohon asuh, adopsi hutan, dan penanaman pohon. Sebab meski satu pintu tertutup, berputus asa bukanlah menjadi satu pilihan. Pada saat yang sama, KKI Warsi juga mempersiapkan generasi muda lewat sekolah pemuda. Agar inisiatif penjaga hutan yang baik ini tidak berhenti pada generasi tua, sehingga bisa dilanjutkan ke lintas generasi. Di hutan hijau yang sejuk, ada pohon tinggi menjulang. Akar-akar kuat berpegangan, menjaga bumi tetap tenang. Oh, cerita tentang pohon, hidupmu penuh keajaiban, memberi napas untuk dunia. Kau adalah penopang alam. Dari bibit kecil tumbuh besar, diterpa angin, hujan, dan badai. Setiap daun menceritakan kisah tentang waktu yang tak pernah usai. Oh, cerita tentang pohon, hidupmu penuh keajaiban, memberi napas untuk dunia. Kau adalah penopang alam. Burung bernyanyi di cabangmu, binatang berlindung di bawah bayangmu. Kau adalah rumah bagi semua, pohon engkau begitu mulia. Oh, cerita tentang pohon, hidupmu penuh keajaiban, memberi napas untuk dunia. Kau adalah penopang alam. Dari bibit kecil tumbuh besar, diterpa angin, hujan, dan badai.
Setiap daun menceritakan kisah tentang waktu yang tak pernah usai. Dari bibit kecil tumbuh besar, diterpa angin, hujan dan badai. Setiap daun menceritakan kisah tentang wakam besar. Burung bernyanyi di cabangmu, binatang berlindung di bawah bayangmu. Kau adalah rumah bagi semua, pohon engkau begitu mulia.